Anak ini tampak normal, tapi setiap pergi ke sekolah, dia selalu membawa batu bata. Suatu hari tim inspeksi asing datang dan bertanya, "Untuk apa ini?" "Untuk mengalahkan orang." Penerjemah tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bilang itu mainan. Anak itu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambilnya dan memukul kepalanya. Nama anak itu Daive. Itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Kepala sekolah menyampaikan hal itu akan berdampak negatif pada sekolah. Dia menyuruhnya keluar ruangan. Tapi anak itu hanya melihat batu bata di atas meja. Kepala sekolah memberikannya. Dalam perjalanan pulang bersama temannya, orang memukulnya dengan batu bata. Itulah kisah masa kecilnya. Makanan kesukaannya adalah nasi goreng telur buatan ayahnya. Tapi hanya bisa makan saat tahun baru. Tapi kini ayah melanggar aturan dan membuatkannya untuknya. Karena kakak akan daftar wajib militer. Konon leluhur mereka adalah juru masak di keraton. Ayah menyuruh Daive untuk tidak berpikir begitu. Kini dia hanya koki biasa. Tapi setiap kali mengadakan pesta, dia akan diundang. Meski hanya bisa membakar periuk. Tapi dia cukup puas. Daive tidak setuju dengan ayahnya. Siapa yang tahu, mungkin di masa depan dia bisa lebih baik dari ayah. Oke, ayo, pelan-pelan. Lakukan dengan pelan. Daive memiliki dua sahabat. Namanya Hong Bin dan Tumek. Dalam sekejap mereka dewasa. Mereka membuat janji untuk menonton film yang baru rilis. Tapi hanya ada satu tiket. Daive menggosok gigi dengan es krim. Lalu jatuh dengan mulut berbusa. Semua orang berbondong-bondong melihatnya. Lalu keduanya mengambil kesempatan untuk masuk. Setelah semuanya selesai, Daive memegang tiket untuk masuk. Tak disangka, film hari ini ada adegan yang tidak layak. Karena ada adegan khusus di film itu. Seorang pemuda yang marah berdiri untuk pergi. Dia juga mengatakan jika syuting nanti, dia tidak akan membiarkan dua pria itu masuk. Suatu hari, Tumek memberikan topi pada Daive, dan menyuruhnya untuk tidak melepasnya. Ternyata ayah Daive bekerja di restoran ketentaraan. Tapi karena kesehatannya, dia harus pensiun dini. Menurut rezim saat itu, kemungkinan besar Daive akan menggantikan ayahnya. Di hari pertama kerja, manajer bertanya apa yang dia bisa buat. Daive hanya tahu cara membuat nasi goreng telur. Manajer menggebrak meja dan menyuruhnya mencobanya. Daive dengan bingung berjalan ke dapur. Katanya dia tidak suka diawasi saat memasak. Rekan kerja menempel di pintu untuk mengintip. Koki lain memberitahu manajer bahwa Daive mencabut semua bawang dan menghabiskan kayu bakar di gudang. Saat dia mendengar bahwa Daive memecahkan 20 telur, tapi hanya menyimpan kuningnya, dia merasa takut. Saat itu Daive hendak membakar rumahnya. Semua orang membawa air ke dapur dan memaksa Daive keluar. Daive berteriak bahwa dia belum selesai memasak. Manajer tidak tahan lagi dan membatalkan status kepegawaiannya. Jika Anda punya ide, beritahu ayah Anda untuk datang ke sini. Malam itu, ayah menyeret tubuhnya yang lemah untuk memberikan hadiah ke manajer. Dia hanya menunggu kesempatan ini. Meski Lau Fuong menjadi bawahannya, selama bertahun-tahun belum pernah memanggilnya manajer. Tapi hari ini dia memanggilnya manajer. Setelah mendengar Lau Fuong memanggilnya manajer, dia baru memaafkannya dan membiarkan Daive untuk tetap tinggal. Saat berhadapan dengan orang yang kuat, mau tidak mau harus menundukkan kepala. Lau Fuong tunduk di depan manajer. Manajer berjanji akan membiarkan Daive tinggal, tapi hanya sebagai petugas kebersihan. Lau Fuong tidak peduli. Manajer memandang rendah. Ini bukan karena benci, tapi karena masakan yang dibuat Daive kurang layak. Sesampainya di rumah, dia mengajarinya anaknya cara memasak nasi goreng telur. Dia memberitahu putranya, saat orang mengatakan cepat, Anda harus lambat. Setelah itu dia meninggal dunia. Daive kerja di restoran. Suatu hari, Hong Bin mengabarkan sesuatu yang penting. Tumek yang disukai Daive memilih Hong Bin. Saat keduanya bersama, dia hanya bisa menunggu di luar. Keesokan harinya, kakak pulang. Sang ayah meninggal dunia. Dia menitipkan uang untuk ibunya. Dia juga menyuruh Daive untuk merawat ibu. Waktu berubah dari hari ke hari. Tak lama kemudian, Tumek datang memberitahu Daive bahwa Hong Bin meninggalkannya. Ternyata dia sudah jadi orang besar. Awalnya dia lahir di gang kecil. Tapi sekarang dia berkembang pesat seperti angin. Dia ingin mengejar uang. Itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. Tumek terdiam. Dia tidak berkata apa-apa. Lalu berbalik dan pergi. Sebenarnya dia hamil. Kecerobohan Hong Bin mengecewakannya.
Setelah kembali dari rumah sakit, Dai-Fei membawanya ke restoran. Dia pergi ke dapur dan membuat nasi goreng telur. Kali ini dia berhasil membuatnya. Tumek memakannya secara perlahan. Rasanya sangat enak. Setelah makan, Tumek pergi. Dia ingin mengejar hidupnya sendiri. Menurut perkembangan era berinvestasi sudah menjadi tren. Manajer berdiri dan bertanya, apakah kalian ingin menjadi pemilik? Orang pintar langsung tahu bahwa ini bisnis yang tidak menguntungkan. Hanya Dai-Fei yang mengangkat tangan. Melihat kontrak di atas meja, ibu tak berdaya bertanya, apakah masih bisa dibatalkan? Dai-Fei terus gemetaran. Ibu tidak punya pilihan selain menggali harta dan menjualnya untuk diinvestasikan. Dai-Fei akhirnya memiliki restoran. Tapi dia tidak tahu cara menghasilkan uang. Saat itu Hong Bin muncul. Dia mendengar bahwa Dai-Fei telah menjadi bos. Jadi dia datang untuk menjilat. Dai-Fei bilang ingin mewarisi tradisi leluhurnya dan mendekorasi restoran dengan gaya tradisional. Dai-Fei sangat senang. Tapi orang lain bingung, karena sudah setengah bulan buka. Tidak ada satupun pengunjung. Hong Bin melepas dasinya, memberitahu unit bahwa pekerjaan rumah sudah selesai dan bisa kembali bekerja kapan saja. Tapi sebelum pergi dia ingin mengunjungi restoran dulu. Dia melihat banyak pelanggan di dalam. Bisnis menjadi lebih baik. Ternyata dekorasi tradisional terlalu high class. Membuat restoran menjadi mahal. Orang-orang yang datang di sini tidak biasa. Tempat ini menjadi persinggahan para pedagang asing. Hong Bin memasang dasi dan terus bekerja. Restoran menjadi lebih baik. Membuat orang marah karena iri. Tapi orang yang paling iri adalah Hong Bin. Hari-hari lelah menghitung uang itu tidak bertahan lama. Tumek datang. Sekarang dia sudah punya band sendiri. Dia datang untuk mencari investor. Dai-Fei berkata dirinya tidak punya uang. Tak lama kemudian, kakaknya datang mengajarinya cara berpakaian seperti bos. Lalu keduanya bersama-sama menghasilkan banyak uang. Tapi kini mereka dalam masalah. Tidak tahu dokumen apa yang diberi Hong Bin untuk ditandatangani Dai-Fei. Saat ini Tumek masih mencari investor hebat. Dan kini Hong Bin memberitahu Dai-Fei. Katanya restoran ini bukan lagi milik Dai-Fei. Dia menggunakan restoran ini untuk berinvestasi. Tapi kontraktor mengambil uang dan kabur. Kini kreditur akan datang untuk mendapatkan restoran ini. Tak disangka itu adalah rencana Hong Bin. Karena itu, ibu Dai-Fei sangat marah hingga meninggal. Mendengar kabar itu, kakak pulang dan mengajak adiknya mencari Hong Bin. Kertasnya putih dan tintanya bening. Rencana Hong Bin sudah sempurna. Dai-Fei tidak ingin melanjutkan hal yang tidak menyenangkan ini. Jadi dia meminta kakak untuk pulang bersama. Kakak langsung mengeluarkan pistol, membuat Hong Bin ketakutan. Tapi dia tidak menembaknya. Dia tidak ingin menjalani sisa hidupnya dalam hal ini. Lalu dia menodongkan pistol ke dirinya sendiri. Dai-Fei kehilangan semuanya. Bisnisnya seperti layang-layang ditiup angin. Bahkan di majalah Hong Bin menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Dai-Fei tidak masuk majalah. Hanya Hong Bin dan Tumek yang masuk majalah. Dai-Fei kembali ke restoran tempat bekerjanya dulu. Gaji bulanannya 900 dong. Hanya cukup untuk makan. Rekan kerjanya mengejeknya. Kapan aku punya uang yang cukup untuk menebus restoranku? Kapan aku punya uang? Saat ini masa lalu Tumek diekspos. Menghadapi pertanyaan pelik wartawan, dia tidak mau membicarakan masa lalunya. Dia memukul meja dan berdiri. Sejak saat itu dia meninggalkan dunia hiburan. Di saat yang sama, kehidupan Hong Bin juga tidak mudah. Saham membuat orang terkaya se-Asia itu harus kehilangan semuanya. Saat pemberi pinjaman datang untuk menagih uang, dia sudah tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Karena terlalu takut, dia menelepon Tumek. Tapi Tumek sudah muak padanya. Setelah Dai-Fei mendengar kabar itu, dia menelepon Hong Bin. Dia duduk di tempat yang biasa dikunjungi dan berpikir lama. Lalu membawa semua uangnya untuk membantu temannya. Tapi uang itu genap dan ganjil. Membuat kreditur kehilangan kesabaran. Bagaimana bisa ada yang melakukan ini? Tapi bagaimanapun Dai-Fei adalah orang yang bisa dipercaya. Dia membayar semua hutang Hong Bin. Lalu membawanya keluar dari gedung ilusi. Rentenir itu akhirnya dijama polisi. Hong Bin beristirahat di apartemen kecil Dai-Fei. Dia tidak menyangka Dai-Fei akan datang menyelamatkannya. Tapi pria itu tak tahu malu. Dia terbiasa dengan cara lama. Saat Dai-Fei tertidur lelap, dia menyelinap pergi. Ternyata dia sudah bersiap kabur. Asisten Li memberinya sekoper uang. Di matanya Dai-Fei hanyalah alat untuk membayar hutang. Dia dengan senang pergi meninggalkannya. Tapi saat merogoh sakunya,
Dia menemukan satu barang Dai-Fei. Setelah bertahun-tahun, Dai-Fei bukan lagi orang bodoh seperti dulu. Dia hanya mencoba menjaga persahabatan 3 orang di masa lalu. Mengapa kamu sangat bodoh? Apakah itu bodoh? Itu benar. Hong Bin memarkir mobilnya di jalan. Saat ini dia seperti burung yang tidak bisa menemukan jalan kembali. Dan Dai-Fei adalah mercusuar yang memandu jalan. Tak lama Dai-Fei menerima kontrak. Ternyata Hong Bin meminta pengacara untuk memindahkan kepemilikan restoran pada Dai-Fei. Dia bahkan menyuruh pengacara untuk mengatakan uang itu bersih. Sejak saat itu, Dai-Fei tidak melihat Hong Bin lagi. Seseorang mengatakan dia pergi ke Qinghai. Dan katanya dia berlindung. Hidangan Dai-Fei terkenal di segala penjuru. Banyak wartawan yang datang untuk melihatnya bekerja. Nasi goreng masakan yang istimewa. Bisa memakai bahan-bahan sederhana untuk membuat nasi goreng dengan rasa yang unik. Dai-Fei membuat nasi sambil mengingat nasihat ayahnya. Pelan-pelan. Jika yang lain cepat, maka Anda harus pelan. Dai-Fei menguasai api. Orang yang ditemui dalam hidupnya muncul di depannya. Dia memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam hidangan ini. Setelah selesai makan, pria tua itu menangis karena rasa akrab. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Yang kamu buat lebih baik darinya. Dai-Fei menggunakan 30 tahun untuk menyelamatkan Hong Bin. Juga menggunakan 30 tahun untuk menunggu Tu Mek kembali. Dia tidak pernah melupakan nasihat ayahnya. Sebenarnya dia tidak bodoh. Dia menggunakan seluruh hidupnya untuk mempelajari kebijaksanaan hidup. Jika Anda suka video ini, silahkan klik suka. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.